Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana konsep-konsep fisika ternyata tidak hanya ditemukan di labor atau di buku teks saja, tetapi juga hidup dalam budaya lokal kita. Mari kita lihat bagaimana tradisi, permainan, dan aktivitas masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip fisika. Oke, materi kita hari ini adalah mengidentifikasi konsep fisika dalam fenomena budaya lokal. Sub CPMK yang pertama, mengidentifikasi praktik budaya lokal yang relevan dengan prinsip-prinsip fisika, serta menunjukkan kepedulian sosial dan kepekaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep fisika yang terkandung dalam fenomena budaya lokal dan ajaran Islam tentang keseimbangan secara alamiah sebagai dasar pemahaman etnofisika. 3. Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara fenomena budaya dan prinsip fisika dengan pendekatan logis, kritis, sistematis, dan inovatif. 4. Mahasiswa mampu mendesain dan mengembangkan aktivitas pembelajaran fisika berbasis etnofisika menggunakan teknologi sederhana dan sumber daya lokal termasuk laboratorium berbasis budaya. Dan 5. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap toleran dan menghargai perbedaan dalam kajian budaya lokal dan penerapannya dalam pembelajaran fisika. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu tentang pengantar etnofisika, bahwa etnofisika adalah kajian interdisipliner yang mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip fisika dan budaya lokal, bertujuan untuk memahami bagaimana konsep fisika diterapkan. Prinsip dasar fisika seperti gaya dan gerak, energi dan usaha, hukum Newton, getaran dan gelombang, tekanan dan fluida, serta bunyi dan resonansi. Artefak budaya dan fisika yang pertama adalah alat musik tradisional yang mengusung konsep resonansi. Jadi, salah satu contohnya adalah gong atau gamelan Jawa ataupun Bali. Gong memiliki bentuk bundar, besar, dan digantung agar dapat bergetar bebas saat dipukul. Ketika gong dipukul dengan kekuatan dan frekuensi yang sesuai, maka akan terjadi resonansi, yaitu peristiwa ketika gong bergetar pada frekuensi alamiahnya sehingga menghasilkan getaran yang lebih besar dan suara yang lebih nyaring serta bertahan lama. Resonansi ini terjadi karena energi dari pemukul diserap secara maksimal oleh gong sebab frekuensi pukulan mendekati atau sama dengan frekuensi alami gong. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana frekuensi, amplitudo, dan gelombang saling berkaitan dalam menghasilkan suara khas dari gong. Senjata tradisional yang menghasilkan momentum dan gaya. Jadi, salah satu contohnya adalah tombak tradisional. Ketika tombak dilempar, gaya yang diberikan oleh tangan pelempar menyebabkan tombak mengalami percepatan. Sesuai dengan hukum Newton kedua, gaya ini menghasilkan momentum yang terus membawa tombak melaju hingga menancap pada target. Semakin besar massa tombak dan semakin tinggi kecepatan saat dilempar, maka semakin besar pula momentum dan gaya tumbukan yang dihasilkan saat mengenai sasaran.
Fenomena ini menunjukkan hubungan antara gaya, percepatan, dan momentum, serta penerapan hukum kekekalan momentum dan impuls dalam kehidupan nyata, sehingga tombak dapat menjadi media kontekstual yang efektif dalam menjelaskan konsep dasar dinamika gerak dalam fisika. Bangunan adat yang menghasilkan struktur dan tekanan. Masjid Agung Kota Sungai Penuh dan Masjid Keramat di Kerinci merupakan contoh bangunan tradisional yang mencerminkan konsep fisika tentang struktur dan tekanan, dibangun dengan material utama kayu tanpa paku logam. Kedua masjid ini memanfaatkan sistem sambungan pasak dan ikatan rotan yang memungkinkan fleksibilitas sekaligus kekuatan struktural. Atap berbentuk limas bertingkat dirancang untuk mendistribusikan tekanan dari hujan dan angin secara merata ke seluruh rangka bangunan. Tiang-tiang utama berfungsi menahan gaya tekan vertikal dari atap, sementara pondasi panggung membantu mengurangi tekanan langsung ke tanah dan meredam getaran. Desain ini menunjukkan penerapan prinsip fisika seperti distribusi tekanan, gaya tekan, dan stabilitas struktur yang membuat bangunan tetap kokoh meski telah berusia ratusan tahun. Tari Ranggo dari Kerinci dan upacara adat Kendurisko merupakan contoh budaya lokal yang menggambarkan penerapan konsep fisika seperti gerak, gaya, suara, dan getaran. Dalam tari Ranggo, para penari menepuk tangan dan menghentakkan kaki mengikuti irama sambil duduk bersab, menghasilkan gerakan ritmis dan gaya mekanik. Suara tepukan dan hentakan tersebut menimbulkan gelombang bunyi yang merambat melalui udara, mencerminkan prinsip getaran menghasilkan suara. Sementara itu, dalam upacara Kendurisko, bunyi-bunyian dari alat musik tradisional seperti rebana dan kentung menunjukkan bagaimana gaya pukulan menciptakan getaran pada membran atau kayu, yang kemudian menghasilkan suara dengan karakteristik tertentu. Peristiwa-peristiwa ini dapat dijadikan media pembelajaran kontekstual untuk memahami hubungan antara gaya, gerak, getaran, dan gelombang bunyi dalam fisika. Proses membatik tradisional menunjukkan perpindahan panas secara konduksi. Saat panas dari wajan logam melelehkan malam atau lilin, lalu panas tersebut berpindah ke ujung cantik logam dan diteruskan ke kain saat mencanting. Proses ini memperlihatkan bagaimana kalor mengalir dari benda panas ke benda yang lebih dingin, serta bagaimana logam sebagai konduktor menghantarkan panas lebih cepat, sehingga membatik menjadi contoh nyata penerapan konsep perpindahan panas dalam pembelajaran fisika. Silakan dilihat pada studi kasus. Yang pertama, meneliti hukum Newton pada permainan tradisional. Kedua, menganalisis resonansi suara dalam alat musik lokal. Ketiga, mengkaji tekanan dan struktur rumah adat. Kerjakan dan kirim pada link Google Form dalam komentar di bawah ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa etnofisika itu bisa membuka wawasan tentang sains dalam budaya, memupuk apresiasi terhadap warisan lokal, dan diharapkan kita bisa lebih kritis serta lebih kreatif. Mari kita eksplorasi dan temukan bagaimana fisika berperan dalam budaya kita. Dengan memahami konsep fisika dalam konteks budaya, kita dapat menghargai hubungan yang kuat antara sains dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.